Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 hari ini akan melakukan penelitian mengenai pembuangan sampah secara liar. Nah, penelitian ini kami lakukan di Komplek Veteran Blok B, Kecamatan Percut Seutuan, Kabupaten Deli Serdang. Nama saya Agnes Jisie Kudadiri dengan NIM 32024111022. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gary Freji Malau dengan NIM 32031111003. Perkenalkan, nama aku Sa'nes Sinaga dengan NIM 3202311002. Saya Ronarinda Melani Hutasoid dengan nomor induk mahasiswa 3203110338. Perkenalkan, nama saya Tania Larisita Sumeang dengan NIM 32031111031. Perkenalkan, nama saya Devani Maulana Nasution dengan NIM 3202111003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terbuka dengan NIM 32031036. Jadi teman-teman, adapun sampah yang bertebaran di sini adalah sampah plastik dan ada juga botol-botol, botol kaca, botol kaleng, dan ada juga beberapa pakaian rumah tangga yang tidak terpakai dan dibuang ke sini. Namun teman-teman, sementara rumah warga di sini sangatlah sedikit, tetapi tumpukan sampahnya sangat banyak. Nah, hal ini perlu kami analisis sebagai kasus kami dalam mata kuliah Hukum Lingkungan. Adapun dampak pembuangan sampah ini terhadap ekosistem sekitar. Yang pertama, bagi manusia ataupun masyarakat yang tinggal di area sekitar ini, menimbulkan berbagai macam penyakit karena menimbulkan efek bau yang sangat bau. Yang kedua itu terhadap pengemudi jalan. Nah, pengemudi jalan merasa terganggu atau merasa bau saat melintas di area ini karena sampah tersebut masuk ke dalam area jalanan yang mengganggu atau menghambat proses berjalannya arah jalan, baik itu menuju pulang ke rumah ataupun menuju tempat kegiatan kita bekerja setiap harinya. Saya akan menjelaskan mengenai fishbone diagram tentang pembuangan sampah secara sembarangan. Ada 4 faktor. Yang pertama itu metode, manusia, lingkungan, dan sarana. Nah, untuk metode ini tidak terjalankan dengan baik karena kurangnya kesadaran dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup dan juga tidak tersedianya lahan untuk pembangunan tempat pembuangan sampah. Yang kedua itu faktor manusia. Rendahnya pengetahuan tentang bahaya membuang sampah secara sembarangan, kurangnya kesadaran tentang perilaku hidup sehat, dan juga kurangnya rasa cinta terhadap lingkungan. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan. Masih banyaknya pengelolaan sampah yang tidak tepat dan tidak benar. Yang kedua, adanya pengaruh dari tempat tidak disediakan tempat ataupun bak sebagai penampung sampah. Tidak ada fasilitas dan tempat pengelolaan sampah. Terdapat larangan membuang sampah sembarangan. Ketentuan mengenai larangan membuang sampah sembarangan ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Terdapat juga Pasal 29 ayat 1 huruf E mengatakan setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan. Membuang sampah tidak pada tempatnya termasuk juga ke saluran air, sungai, atau tempat lainnya yang bukan diajukan untuk pembuangan sampah akan melanggar norma ini ataupun pasal ini, karena jelas-jelas membuang sampah sembarangan di daerah jalan, pinggiran jalan akan sangat mengganggu warga.
Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang telah dikumpulkan harus dibuang ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Bukan seperti di kasus ini, sampah-sampah dibuang sembarangan di daerah permukiman warga ataupun di pinggir jalan. Nah, terdapat sanksi pidana bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan yang diberikan oleh undang-undang kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan sanksi bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan, baik pidana kurungan maupun pidana denda. Seperti contoh, pemerintah daerah Medan ini telah menegaskan untuk membuang sampah ke tempatnya, namun terdapat banyak warga yang membuang sampah di permukiman warga. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban serta peran masyarakat dalam penanganan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu hak masyarakat dalam penanganan lingkungan hidup. Menurut pasal 65 Undang-Undang Lingkungan Hidup mengatur 5 hak atas lingkungan, yaitu yang pertama, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga, setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, setiap orang berhak mengajukan usul kegiatan apa yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Yang kelima, setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang mempunyai kewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup. Dalam pasal 67 memuat 2 kewajiban terhadap lingkungan hidup, yaitu yang pertama, kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, kewajiban mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat dalam penanganan lingkungan hidup. Dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang PPLH dengan tegas menyatakan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, ataupun pengaduan. Dalam pasal 70 ayat 3 huruf D Undang-Undang PPLH menyebutkan bahwa salah satu peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan pengawasan aspek sosial. Aspek pengawasan sosial di Indonesia yang mengandung sistem demokrasi perwakilan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui keterwakilan masyarakat dalam lembaga parlemen seperti DPRD, baik tingkat kabupaten ataupun kota maupun provinsi. Selain aspek pengawasan sosial, pelibatan masyarakat dapat pula berupa pemberian saran, pendapat, usul, keberatan atau pengaduan. Keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan kepada pihak yang berwenang atau lembaga negara yang mengurusi bidang pengelolaan lingkungan hidup. Penyampaian pengaduan atau laporan dapat dilakukan oleh masyarakat kepada lembaga penegak hukum atau instansi berwenang apabila menemukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan hidup. Apabila di kemudian hari menimbulkan sengketa di antara masyarakat yang keberatan melakukan pengaduan, maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau litigasi atau luar pengadilan atau non-litigasi. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan mengenai pembuangan sampah secara sembarangan, yaitu di mana sampah yang dibuang secara sembarangan ini dapat mengakibatkan dampak yang negatif bagi ekosistem. Seperti yang pertama, yaitu pencemaran lingkungan. Sampah yang dibuang di pinggir jalan dapat mencemari lingkungan karena dapat mengeluarkan gas beracun seperti gas metana dan gas sulfida yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Selain itu, sampah yang bertumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan memicu timbulnya serangga dan hewan lain yang dapat menjadi faktor penyakit. Yang kedua, kerusakan pada ekosistem. Sampah yang dibuang secara sembarangan dapat menimbulkan dampak buruk pada ekosistem. Sampah dapat mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat dan senyawa organik yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, dampak pada kesehatan masyarakat.
Sampah yang dibuang di pinggir jalan dapat menjadi sarang penyakit dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan pada masyarakat sekitar seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu yang keempat, kerusakan pada tanah. Sampah yang dibuang di pinggir jalan dapat merusak kualitas tanah karena dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak struktur tanah dan mengganggu nutrisi tanah yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan. Oleh karena itu, penting untuk membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengelolaan sampah yang baik untuk menjaga kebersihan lingkungan dan ekosistem yang sehat. Kunci rasa dingin.